Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Alfani Risa Mahendra dari NRB 15, kelas 3 dan 4 Elektronika A. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan untuk tugas yang kedua untuk topik vending machine, yaitu di sini untuk studi kasusnya yaitu sebagai berikut. Di sini kami disuruh untuk mendesain vending machine yang mempunyai minuman dengan harga Rp1.000, yang mana mesin ini mampu untuk menerima masukan uang senilai koin Rp500 dan juga Rp1.000 dengan spesifikasi mesin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transaksi diproses setelah menekan tombol proses. Lalu yang kedua, transaksi yang belum diproses dapat dibatalkan dengan menekan tombol batal. Lalu yang terakhir yaitu apabila uang yang dimasukkan ke mesin telah berjumlah Rp1.000, maka apabila dimasukkan uang lagi, secara otomatis mesin akan mengembalikan uang yang dimasukkan tersebut sejumlah uang yang dimasukkan ke mesin tersebut tanpa mengembalikan uang yang berjumlah Rp1.000 tadi untuk diproses pada proses yang selanjutnya, baik batal ataupun proses jikalau tombol proses ditekan. Jikalau dari studi kasus ini dibentuk blok diagramnya, maka akan terbentuk blok diagram yang seperti ini. Jadi di sini terdapat 4 buah input, yaitu input uang Rp500, lalu Rp1.000, lalu di sini ada tombol proses dan juga tombol batal. Dan untuk outputnya sendiri ini ada minuman keluar, lalu ada kembalian uang Rp500 dan juga kembalian uang Rp1.000. Dan jikalau kita menggunakan state diagram tipe Moore, ini kita akan mendapatkan state diagram seperti ini. Jadi di sini terdapat 8 state, yang mana state di sini saya ingin sedikit menjelaskan, yaitu yang state pertama ini atau state awal yaitu state 0. Di sini masih belum ada uang sama sekali. Dari sini kita bisa memilih beberapa alternatif, yaitu yang pertama memasukkan uang 500 sehingga kita akan beralih ke state 1. Di state 1 ini state untuk koin yang berjumlah 500. Lalu alternatif kedua, kita bisa langsung ke state 2 atau pada state koin berjumlah 1000 dengan menginputkan uang Rp1.000. Nah, ketika kita memilih untuk memasukkan uang Rp500, maka nantinya di state 1 ini akan ada beberapa case, yaitu untuk semisal kita ingin membatalkan transaksi, maka kita bisa memencet tombol batal sehingga nantinya akan beralih ke state 3 dan uang ini uang 500 yang kita masukkan tadi akan dikembalikan. Jikalau kita ingin melanjutkan prosesnya atau menginputkan uang lagi, jikalau kita menginputkan uang Rp500, maka dia akan langsung beralih ke state 2. Atau mungkin ada orang yang sedikit iseng ya, jadi mencoba mesinnya, ini ketika dimasukkan 1000 nanti apakah uang saya ini akan dikembalikan atau tidak. Nah, di sini saya sudah membuat desainnya untuk mengcounter itu. Jadi di sini ketika dimasukkan Rp1.000, maka dia ini akan terlebih dahulu beralih ke state 5 untuk mengembalikan uang senilai Rp500, yang nantinya dia setelah dari state 5 akan langsung ke state 2. Nah, di state 2 ini ketika di state 2 nilainya kan Rp1.000, ya benar kan berarti ya. Jadi ketika di sini dia ke state 1 kan masih 500, lalu dia diinputkan 1000 kan berarti kembali 500. Dia ke state 2. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada orang yang iseng ya memencet tombol proses. Di sini ketika tombol proses itu ditekan, maka dia akan tetap berada di state 1 dan tidak mengeluarkan output apa-apa. Di situ kalau dari sisi program nanti saya tambahkan ini ya, saya tambahkan keterangan seperti peringatan lah. Kalau uang yang diinputkan itu kurang, sehingga minumannya belum bisa diproses. Lalu, ketika di state 2, di sini ada beberapa case. Yang pertama yaitu jikalau transaksinya dibatalkan ketika di state 2, maka dia akan ke state 4 untuk mengembalikan uang senilai Rp1.000 dan kembali ke state awal, yaitu state 0. Lalu ketika dia ini diinputkan senilai Rp1.000, maka dia akan state 7, lalu mengembalikan uang senilai Rp1.000, lalu dia akan kembali ke state 2. Di sini ini untuk memenuhi spesifikasi ya, yang tadi ini, yang poin ketiga ini.
apabila uang dimasukkan ke mesin yang telah berjumlah Rp1.000, maka apabila dimasukkan uang lagi, secara otomatis mesin akan mengembalikan uang yang dimasukkan itu sejumlah uang yang dimasukkan ke mesin. Jadi misalnya dia memasukkan Rp1.000, maka akan dikembalikan Rp1.000. Jikalau dia memasukkan Rp500, maka akan dikembalikan uang Rp500 tanpa mengembalikan uang yang diinputkan di awal senilai Rp1.000. Maka dari itu, diagramnya seperti ini. Lalu, ya ini tadi. Jadi ketika dia dimasukkan 1.000, maka nanti dia akan dikembalikan Rp1.000, dan nanti dia akan tetap di state 2 karena jumlah uang yang Rp1.000 pada nilai awal pemasukan ya, yang ini dari state 0 ke state 2 ataupun dari state 1 ke state 2 ini tidak dikembalikan. Jikalau memang ingin dikembalikan, berarti kan ingin membatalkan proses, maka dia akan memencet tombol batal. Nah, ketika dia dimasukkan uang Rp500, maka dia akan dikembalikan uang Rp500, lalu kembali ke state 2. Sama seperti yang Rp1.000 tadi. Nah, ketika dia ini ingin memproses, maka dia akan memencet tombol proses, sehingga nantinya dia akan ke state 8. State 8 ini state open. Jadi di state open ini akan mendrop minuman. Jadi minumannya nanti akan keluar, dan juga dia akan kembali ke state awal. Lalu sekarang kita akan beralih untuk pemrograman di STM32-nya. Di sini saya telah selesai untuk mengcoding STM32-nya. Di sini saya menggunakan STM32 F407VG, yang mana di sini port yang saya gunakan itu bernama DevEbox. Jadi untuk inisialisasi pin outnya sendiri itu seperti ini. Untuk yang saya lakukan, yaitu di sini untuk LED-nya ini saya menggunakannya sebagai ya debugging. Jadi nanti akan ada konfigurasi khusus untuk LED-nya ini dari LED 0 sampai LED 7. Dia ini terhubung ke port D0 sampai port D7. Lalu saya di sini menggunakan USART sama untuk debugging juga. Di sini fungsinya sama ya, sama-sama ini. Cuman ini ya bisa dikategorikan juga sebagai interface selain debugging. Lalu di sini untuk tombolnya saya menggunakan ini dari PE2 sampai PE5. Jadi di sini PE2 itu tombol untuk batal. Lalu PE3 ini untuk proses. PE4 ini untuk penambahan button 500, lalu PE5 ini untuk penambahan 1000. Dan juga di sini saya menggunakan timer. Timer karena di sini untuk sistem pengkodingannya saya menggunakan CEOS ya. Jadi bukan menggunakan super loop. Maka dari itu saya butuh timer. Nah, itu sedikit untuk untuk ininya, dan juga untuk clock configuration-nya saya menggunakan clock seperti ini. Ya, apa itu namanya? Bisa dikatakan umum. Cuman di sini saya menggunakan HSI karena saya menggunakan USART. Misalnya saya menggunakan HSE atau input frekuensi luar, ini clock di port saya ini cuman atau hanya 8 MHz. Nanti maksimal misalnya saya masuk ke sini itu kisaran 84 mungkin di sini. Ketika di sini kena prescaler, lalu di prescaler lagi di sini tambah kecil nanti. Ya saya menggunakan HSI-nya karena lebih besar untuk RC-nya untuk HSI. Lalu sekarang kita beralih ke main programnya itu saya seperti ini ya. Ini bisa dikatakan standar. Jadi di sini saya menginputkan saya mengincludekan beberapa header, yaitu main.h. Main.h ini dari genre programnya. Lalu hardware init ini berisi ini ada apa aja ini? Jadi ada USART, ada sistem clock, sama ada GPIO. Lalu pada CEOS ini berisi timer dan juga fungsi timer interrupt. Bisa dilihat di sini ya. Oh, bukan ini, maaf. Di ini, langsung di sini saja. Ini ada timer interrupt-nya, lalu ini untuk MX timer-nya. Lalu di bagian task.h ini ada beberapa fungsi, ada lumayan banyak ya. Di sini ada fungsi check coin 500, check coin 1000, batal,
proses ini semuanya tombol ya, keempat yang atas ini tombol. Jadi ini untuk tombol batal, tombol proses, ini untuk mengecek apakah ada koin 500.000. Lalu ini untuk cek uang. Cek uang ini bahan untuk apa itu namanya? Untuk mengecek nilai tombol. Jadi sebenarnya cek uang ini bisa dikatakan cek biasa sih, karena di sini sudah saya tambahkan untuk fungsi proses dan juga fungsi batal. Jadi bukan hanya uang yang ada di sini. Tapi ya penamaan fungsi sebenarnya bisa apa aja ya. Jadi di sini juga ada drop. Drop ini ketika dia ada di state 8, kalau misalnya kita merefer ke jadi drop ini ada di state 8, misalnya kita merefer ke state diagram yang telah kita buat tadi ya, di sini di state 8 ini kan drop minuman. Lalu di sini juga ada counter show. Counter show ini saya gunakan yaitu tadi sebagai interface. Jadi di sini saya menggunakan 5 bit LED itu sebagai interface, dan juga 3 bit lainnya itu sebagai tanda bahwa nanti apakah ada kembalian atau itu kembaliannya 500 atau 1000, lalu pada saat tombol proses ditekan juga. Lalu di sini ada tas init ini seperti void setup ya kalau misalnya di Arduino. Lalu di sini ada tas run seperti while atau void loop. Lalu untuk main ini ada UART untuk UART handle live dev-nya. Jadi di sini memang sengaja saya definisikan karena di sini saya menggunakan ini retarget. Retarget di sini untuk fungsi supaya saya bisa mengakses printf ya. Jadi untuk retarget sendiri itu isinya seperti ini. Ini saya buka sebentar ya. Nah, dia itu isinya seperti ini. Ini untuk retargetnya ada stdio, stdin, ada in retarget dan sebagainya ini. Lalu di sini juga ada ketika tidak di define dev ini. Lalu di sini untuk penginputan UART-nya nanti dia akan masuk ke sini, retarget init yang tadi itu. Jadi untuk inputnya ini tipenya UART handle type dev. Ini nanti dimasukkan UART yang kita gunakan. Di situ saya menggunakan user 1. Lalu ini untuk write-nya ini close dan lain sebagainya, ini ada read dan lain sebagainya. Nah, itu lalu ada di sini ya, ini jangan lupa dimasukkan untuk UART-nya karena memang definisi ini tujuannya untuk itu. Di sini juga ada mxdim 4 10 ini ordernya ini di millisecond. Ya nggak tahu ini agak apa, dia pas di 1 millisecond atau tidak. Tapi kalau secara perhitungan sih harusnya pas di 1 millisecond. Nah, di sini untuk mxdim-nya ini saya set di setiap 10 millisecond. Jadi dia akan merun atau running timer interrupt. Timer interrupt-nya itu yang ini. Yang ini setiap 10 millisecond. Nah, timer interrupt sendiri ini dia akan merun untuk tas run-nya. Dan jangan lupa di sini untuk menginisialisasi ya, tas ini belum saya inisialisasi. Ini saya akan tambahkan sebentar di ini. Iya. Ini belum saya tambahkan di bagian main.c ini supaya nilai awalnya itu adalah yang ada di dalam tas initnya. Jadi di dalam tas .c-nya sendiri ini ada yaitu tadi yang saya sebutkan. Di sini ada beberapa definisi dan yang paling penting itu ini ya, stdio, hardware ini juga. Karena di sini kita menggunakan ini ya, hardware dotanya ini untuk user, dan juga GPIO-nya sendiri ini berhubungan dengan STDIO nanti untuk printf. Lalu di sini juga ada kembalian, ini saya definisikan sebagai LED 0.
Untuk kembalian 500, kembalian 1000 ini LED 1, dan proses on off-nya ini di LED 2. Nanti untuk tampilan hardware-nya akan saya tunjukkan juga. Di sini juga ada data in untuk nantinya diolah pada fungsi ini, pada fungsi cek uang. Lalu ada D500, D1000, kondisi ini untuk perampingan state. Jadi untuk state diagram yang saya buat itu kan berjumlah 8. Di sini ini saya hanya mendefinisikan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada perampingan dengan memanfaatkan kondisi. Lalu di sini ada badalkan dan memproses. Untuk meng-catch nilai yang ditarik dari tombol battle dan juga tombol proses. Di sini untuk kuncinya sendiri ini karena di sini pembacaan tombolnya. Jadi di sini kan untuk sensor dan juga tombol ini programnya sama. Sensornya ini disimulasikan dengan button. Jadi di sini menggunakan teknik bitwise. Jadi ketika read pin GPIO-nya ini reset atau 0, bernilai 0 karena di sini di pull up. Jadi untuk buttonnya sendiri ini tersambung ke ground. Dia nanti akan terbitwise 1 ke kiri. Sebanyak 1 ke kiri ya. Ke kiri terus. Terus sampai dia semuanya bernilai 0000. Seperti itu. Nah, ketika dia ini bukan merupakan suatu objek, maka nantinya dia ini tidak akan mencapai nilai ini. Tidak akan mencapai semua nilai 0 pada 0 kali FF. Jadi dia ini kan 8 bit FF ya, satu semua. Jadi ketika nanti di bitwise ke kiri sebanyak 1 kali, kan dia akan berisi 0 ya. Itu terus sampai pada bagian F terakhir. Nah, ketika dia ini bukan objek atau cuma hanya spike, dia ini tidak akan mencapai nilai ini untuk nolnya. Dan juga untuk else-nya ini tidak akan tereksekusi dengan baik. Tidak akan muncul nilai seperti ini. Mungkin ininya cuma sampai F atau bukan F. Mungkin cuma sampai 8 atau berapa gitu, nggak sampai 0. Tapi kalau misalnya dia ini memang benar-benar objek, maka dia nanti akan 0 kali 00. Sehingga nantinya ketika masuk ke else, di ini sama ya, di bitwise ke kiri sebanyak 1. Dan di OR jadi untuk bit terakhirnya itu di OR dengan 1. Sehingga nantinya untuk OR yang kedua ya, jadi di bitwise ke kiri, OR yang kedua nanti akan bernilai 3. Nah, ketika dia bernilai 3, maka nanti akan return data in sama dengan 10 ya untuk batal. Sini terserah pendefinisiannya sebenarnya. Di sini saya batal ini saya definisikan sebagai 10. Prosesnya ini saya definisikan sebagai 1. Koinnya ini sebagai 1000. Untuk koin 1000-nya 500 bagi 500. Dan jadi jangan lupa untuk variabel kuncinya ini harus sendiri-sendiri ya. Karena misalnya dijadikan 1, misalnya bondingnya variabelnya itu hanya 1 untuk mencakup ke semua tombol. Ini nanti bekerjanya atau runningnya itu akan bermasalah. Ini sudah saya coba. Lalu kita akan beralih ke ininya. Jadi ini untuk present state-nya ini di state 0. Jadi untuk awalnya di state 0, makanya kita perlu menginisialisasi tadi di main.c di tas ini. Lalu di bagian case-nya, di switch case. Jadi sini untuk switch case-nya isinya sendiri itu untuk case-nya itu present state. Jadi di sini present state itu mencakup nilai ini, mencakup untuk nilai awalnya itu ini. Tas ini. Lalu untuk nilai selanjutnya nanti dia itu akan bernilai next state-nya. Next state ini akan jadi present state. Ya bekerja secara sekuensial gitulah. Nah, lalu untuk state 0-nya sendiri itu seperti ini. Jadi kondisi yang tadi, kondisi untuk merampingkan state kembalinya sehingga state-nya menjadi semakin sedikit. Lalu count ini untuk penampilan interface-nya pada LED yang 5 bit tadi. Ini untuk check coin, ini untuk tombol semua ini ya. Ini untuk tombol, check coin dan lain sebagainya ini. Ini untuk tombol. Ini tombol.
Lalu karena di sini memang tidak mungkin ada proses, jadi di sini saya tidak menambahkan proses ataupun batal. Jadi di sini hanya ada dua. Untuk if D500 maka dia nanti akan ke state 500. Lalu dia ini sebagai debugging saja, ini state sama dengan state 500 dan count sama dengan count plus 3. Ini count sama dengan count plus 3 supaya dua LED LSB nya itu hidup. Lalu ketika dia diinputkan 1000 maka semua LED nya hidup, makanya 31. Jadi ada 5 LED yang artinya nilai yang paling tinggi itu kan 2 pangkat N min 1 atau 2 pangkat 5 min 1, 32 min 1 atau 31 ya. Ini mulai dari 0 untuk countingnya. Ini state-nya, lalu di sini case-nya. Nah, di sini baru mulai pengecekan tombol batal dan juga tombol proses. Di sini juga ada kondisi. Nah, ini peran kondisi itu di sini. Ketika dia 500 maka dia akan benar ya, jumlahnya 1000. Ini saya tampilkan lagi supaya mempermudah pengecekan. Misalnya dia diinputkan 500 maka dia akan ke state 2. State 2 nya ini state 1000. Dan countingnya ini akan bertambah. Counting ini yang tadi yang saya katakan interface untuk LED nya. Jadi sebenarnya ini bukan counting untuk counting penyimpanan nilai yang berhubungan dengan state, bukan, tapi hanya untuk penampilan LED. Lalu di sini ketika dia dimasukkan 1000, mungkin iseng-iseng ya. Ada orang iseng masukkan 1000, nanti dia untuk uangnya sendiri itu akan dikembalikan senilai 500 sebelum dia akan masuk ke state 2. Jadi di sini dia ini nanti akan ke next state-nya itu STK 500, tapi kondisinya ini saya jadikan 1. Ini untuk mengakali yang tadi supaya state-nya di sini yang berjumlah 8 dikompres bisa menjadi 6. Lalu dia akan ke state STK 500, lalu silakan diambil ini kembalian maksudnya. Ini seperti ini maksudnya. Bisa langsung diinjekkan saja sih, di copy saja. Nah, nanti akan ke STK 500. Nah, di STK 500 sendiri ini nanti akan hidup untuk LED 500-nya. Di sini saya menggunakan LED merah untuk ini. Lalu dia akan menunggu selama time in state-nya ini sampai dengan 10. Nah, time in state-nya sendiri ini pada awalnya bernilai 0. Jadi seperti delay lah. Seperti delay, tapi delay-nya bukan menggunakan hold delay, karena nanti akan merusak timer. Nah, ketika dia ini kondisinya 1, maka dia akan ke next state-nya ini ke 1000 lagi. Ke 1000 ya. Jadi ya kita buka lagi ya untuk ininya. Nah, ketika dia kondisinya 1 maksudnya yang tadi, karena di sini kan dari state 5 itu langsung ke state 2, yang artinya ke state 1000, makanya langsung saya buat seperti ini. Jadi ketika dia kondisinya 1, next state-nya ini 1000. Kenapa saya menggunakan kondisi 1? Karena di state 1000 juga ada untuk pengkondisian seperti itu di bagian ini. Jadi ini saya beri kondisi 1 juga supaya dia bisa kembali ke state 1000. Nah, ketika dia kondisinya bukan 1, yang artinya berarti dia ini kan bukan menginputkan tapi membatalkan membatalkan transaksi. Yang artinya kondisi itu tidak akan berubah atau tetap bernilai 0. Yang artinya nanti dia akan ke state 0. Seperti itu. Makanya di next state-nya sendiri ini kan state 0. Untuk else-nya. Nah, itu tadi. Lalu ketika dia ditekan proses, ini nanti mungkin ada orang yang iseng ya. Jadi uangnya kurang tapi dia tetap bersikeras menekan proses, nanti dia tetap akan di state 500. Akan tetapi ada ini printf ini. Mohon maaf, uang yang Anda masukkan kurang. Ini sebenarnya bisa dikatakan untuk mengganti LCD. Karena di sini saya tidak ada LCD. Lalu untuk 1000 yang tadi sudah, ini batalkan ini nanti dia akan ke state 500, silakan diambil uang kembalian Anda. Lalu countingnya itu atau count ini ya seperti yang saya katakan tadi, untuk interface LED-nya ini akan kembali ke awal atau tidak adanya nyala sama sekali. Lalu di sini ada di state 1000 ya hampir sama sih, sama yang atas. Jadi di sini ada pengecekan, lalu pengkondisian LED kembali ini off semua, kondisinya juga 0.
Lalu setelah pengecekan ini ada cek uang. Nah, jika kalau dibatalkan maka dia akan ke state 1000, STK 1000 maksud saya, state kembali. Ini ke state kembali 1000, silakan uangnya diambil. Lalu ketika dia proses, maka dia akan beralih ke state open. State opennya itu di sini ya. Ini state open. Lalu nanti let proses akan on dan let kembali semuanya off. Dia akan menunggu selama time in state sampai sama dengan 10. Yang nantinya ke next state ST0 atau state 0, dan juga dropnya ini atau fungsi drop akan aktif. Drop ini berisi ini ya, countingnya sama dengan 0 atau yang tadi letnya sama dengan 0, tidak nyala sama sekali, dan juga terima kasih telah membeli, silakan ambil minuman Anda, seperti itu. Untuk ya pengganti ya seperti yang saya katakan tadi, pengganti LCD. Lalu ketika dia memasukkan uang 500, dia ke state ini ya, ke state 6 ini. Maka nanti akan ada kembalian senilai 500 juga. Di sini dia akan ke STK 500. Lalu ini ya, state STK 500, silakan diambil uang kembalian Anda. Di sini saya bedakan, memang sengaja saya bedakan karena untuk pengkondisian state-nya di sini kan berbeda. Di sini memang sengaja kembali, atau di sini memang sengaja uangnya itu kembali karena berlebih atau karena dibatalkan. Tapi kalau di sini kan berbeda. Di sini kembali karena ya dia menginfokan terus gitu. Memang sengaja saya bedakan supaya ini tahu apakah dia itu masuk ke sini, apakah masuk ke sini. Ini kan ada state 4, ini kan state kembali juga. Ini sama-sama state kembali, jadi saya bedakan untuk debuggingnya. Nah, lalu dia akan ke STK 1000, dan juga jangan lupa kondisinya ini menjadi 1 ya. Nah, ketika dia kondisinya 1 ya, ini sama LED kembalian 1000 ini akan on sampai 10 untuk time in state-nya. Lalu ketika kondisinya 1, maka dia akan kembali ke state 1000. Ini sebenarnya sama ya. Perbedaannya ini cuma di STK 500, ini STK 1000. Untuk coding yang di dalamnya sama, dan juga ini beda. Di kondisi kembali 500 on sama kembali 1000 on. Lalu dia akan kembali ke sini, lalu mematikan LED-nya, LED kembalinya dimatikan. Lalu ketika dia dimasukkan 500 juga sama yang tadi itu. Ya, lebih kurang seperti itu. Lalu ini ada counter show. Counter show ini untuk menampilkan count ya. Jadi count yang tadi telah di capture, telah dimasukkan itu ditampilkan ke LED. Jadi counter show ini fungsinya itu ada di sini. Nih. Di sini saya menggunakan dari LED 3 sampai LED 7. Ini saya urutkan menggunakan model ini ya, pakai N. Jadi di bitwise sama di bitwise. Di bitwise ke kiri satu sebanyak 0, ini sebanyak 1, sebanyak 2, sebanyak 3, lalu di N-kan dengan count. Nanti akan keluar nilai yang benar sesuai dengan perubahan nilai binernya. Jadi lebih kurang seperti itu. Lalu sekarang kita akan run ya, di upload. Ini errornya sudah 0, lalu dia akan ini. Nah, shutting down. Lalu sekarang kita akan mengecek di hardware-nya seperti apa tampilannya. Ini STM32F407VG DV box yang saya gunakan. Nah, di sini untuk interface LED-nya. Nah, untuk interface LED-nya sendiri ini dia itu terdiri dari ini ya. Ini yang tadi untuk LED penampilan ininya, jumlah uang yang tadi di capture dalam variabel count. Jadi ini ada 5 bit LED. Nah, ini untuk LED proses, ketika tombol proses nanti ditekan dan juga jumlah uangnya itu pas, nanti dia ini akan menyala. Lalu ini untuk kembalian Rp1.000, ini untuk kembalian Rp500. Nah, tombolnya sendiri itu ini tombol untuk proses. Jadi ketika kita menekan ini, maka proses akan berlangsung ketika uangnya yang kita masukkan itu sudah benar jumlahnya. Ini untuk membatalkan.
Lalu ini untuk menambahkan uang senilai Rp1.000. Nih, tombol ini. Lalu ini untuk menambahkan uang senilai 500. Di sini langsung saja kita akan mencoba untuk penampilannya. Di sini saya akan tekan ya. Untuk ini 500, saya tekan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Oh, ini saya sekalian untuk ininya. Saya tampilkan juga. Sini terhubung ke account 3, lalu baud rate-nya ini 115200. Saya open. Di sini saya reset aja ya. Saya reset. Ketika ini saya tekan. Ya, untuk state-nya sendiri itu kan dia akan menjadi seperti itu, state sama dengan ST500. Lalu LED-nya akan menyala seperti ini. Lalu misalnya saya mencet batal, nah maka akan menyala seperti itu ya. Tadi LED merahnya itu akan muncul, silakan diambil uang kembalian Anda. Lalu ketika misalnya saya mencet lagi, dia akan ke state ST500 lagi. Ketika saya pencet proses, nah mohon maaf, uang Anda yang Anda masukkan kurang. Sedangkan ininya tetap di 500. Misalnya dia mencet batal, maka nanti akan kembali ke state awal. Misalnya ini saya pencet ini 1000. Nah, maka dia akan ke STK 500 jenak, lalu menghidupkan LED. Setelah itu dia akan ke ST 1000 atau ke state 1000. Jadi dikembalikan dulu uangnya, uang kelebihannya. Lalu dia akan ke state 1000. Di sini LED-nya hidup semua ya. Tandanya jumlahnya ini sudah pas untuk uang yang dimasukkan. Ini misalnya saya mencet batal, nah maka dia ini LED-nya akan menyala dan di situ ada silakan diambil uang kembalian Anda. Ini langsung saja ya, saya mencet 1000. Nah, dia akan ke state 1000, lalu ini akan menyala seperti ini. Lalu ketika saya memasukkan lagi uangnya, nah dia akan menyala, silakan diambil uang Rp500 Anda. Tapi dia tetap di state 1000. Nah, ketika saya mencet ini, silakan diambil uang Rp1000 Anda, dia tetap di state 1000. Lalu ketika saya pencet proses, nah maka LED ini akan menyala. Lalu seperti itu. Terima kasih telah membeli, silakan ambil minuman Anda. Dan juga dia akan kembali ke state 0 atau state awal. Sekian sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.